Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anda bersama kami Kanalkom melihat dari sudut yang berbeda. Sedianya hari ini ada 3 orang, cuman satu masih kita tunggu, masih dalam perjalanan. Sebelumnya Ya maklum lah, Jakarta kan padat. macet ya. Jakarta macet, jadi ini masih dalam perjalanan, mungkin taksinya masih belum ini menemukan lokasi Kampung Baja karena memang tidak di Jakarta. Ya. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Bagaimana teman-teman yang di Papua sampai di Sabang sampai di Merauke, Miangas dan Pulau Rote. Indonesia luas sekali ya. Jadi kita bersyukur berada di tempat yang posisi geografisnya luar biasa, iklimnya yang luar biasa. Kan itu kewajiban kita untuk menjaga ya, karena kerusakan lingkungan ya ulah kita sendiri kan. Ulah manusia. Jadi kalau kita tidak mampu menjaga, artinya limbah-limbah yang kita buang itu tidak tidak sembarangan dilempar ke laut misalnya ya. Sehingga ada loh penyu yang makan plastik, kasihan ya. Banyak ya. Terus hutan-hutan yang kayunya aduh ya Allah, saya kalau melihat miris ya, kayu yang 5 pemeluk gini ditebang. Ya memang lah itu, tapi ya Allah, sudahlah. Coba mulai sekarang hati nurani Anda ya, wahai orang-orang Indonesia, bahwa ya hati nuraninya itu sekarang diasah ya, supaya tidak begitu rupa lah mengeksploitasi sumber daya yang kita miliki itu dengan hanya untuk demi materi. Yang tidak benar kalau ada orang bilang misalnya bukan warisan nenek moyang tapi titipan, iya kan? Jadi masa depan alam kita ini sebetulnya bukan warisan. Banyak orang menganggap ini warisan. Kalau warisan dihabiskan. Warisan dihabiskan, dijual. Tapi kalau titipan yang pada saatnya mereka akan memiliki hak juga, dan memang begitu. Kalau kita tinggali dengan alam yang gersang, sumber daya yang habis, ya. Lalu apa bahasa Inggrisnya apa? Legacy kita, warisan dan aduh ya Allah. Jadi marilah kita ya, pikirkan ya, kita renungkan ya. Kita hidup hanya sementara, menggunakan secukupnya apa yang kita perlukan saja ya, lalu selebihnya itu untuk kemuliaan dan ya generasi-generasi yang akan datang. Itu pesan-pesan moral malam hari ini. Mas Sigit ini setelah lulus itu kan banyak berkecimpung di banyak kegiatan, antara lain media ya, media digital ya. Media digital ada menulis. Nah, kemarin saya mengajak Mas Sigit ini untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini ya. Kemudian timbullah pikiran, kenapa nggak rutin saja? Gitu. Lalu ya akhirnya dia bisa menyisihkan waktunya untuk mendampingi saya lah tiap hari ya, enaknya Kamis saja ya, Kamis malam Jumat. Jadi Kamis malam Jumat ini acaranya Mas Sigit dengan saya. Suatu saat akan saya delegasikan pada siapa lain yang membantu ini. Saya hanya nanti mengisi di hari-hari yang lain ya, tentu itu tadi ya. Mas Sigit, seperti tema yang sudah kita rencanakan
kemarin ya Iya. tentang anime dan kebudayaan Budayaan Indonesia. Indonesia. Oke, saya tak minum dulu. Iya, silakan. Nah, ini kan sudah ada ya. Iya, sudah ada juga. Minum juga berarti. Idealnya di sini nih ada sponsornya lah ya. Kan kemarin itu dari Kopak Food dari Kopak Food. dari Iya. Semboro. Cuman belum ada kelanjutannya. Silakan Iya, iya. teman-teman yang punya produk-produk tertentu boleh titip Lip Edge lewat podcast saya. Tapi ya saya sendiri deh. Iya. Misalnya muknya dari sana atau gitu ya. Iya, iya. Apa sake boleh juga ya? Boleh. Boleh ya? Apa saja. Iya boleh. Ya. Nah, anime. Nah, anime itu dari kata animasi atau apa? Iya, itu sepertinya kalau dilihat dari sudut pandang bahasa itu akulturasi dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang sih, Pak. Iya. Karena kan pengucapan orang Jepang kan biasanya seperti itu. Mengadopsi bahasa lain gitu ini ya. Dengan logat mereka sendiri. Iya, jadi mereka terbuka untuk penambahan kosakata dari bahasa asing. Iya. Tapi dengan logat mereka. Iya, dianukan. Bagus juga. Jadi dengan begitu bahasanya tumbuh terus. Iya. Iya, animasi, animation. Ya, kalau intinya anime itu akhirnya menjadi satu genre ya. Iya. Gimana itu? Kalau anime itu sebenarnya lebih mengerucutkan, kalau orang sudah bilang anime pasti itu film animasi dari Jepang. Iya. Seperti contohnya kayak Doraemon, Dragon Ball gitu. Jadi sudah menjadi ciri khas gitu. Brandingnya sudah anime Jepang. Nah, gitu. Itulah dia. Jadi branding itu siapa yang duluan itu yang menentukan memang. Karena memang tiap bicara anime pasti yang keluar pasti Jepang. Iya. Manga sih, kalau komiknya itu manga. Manga apa manga ya? Manga. Bacanya apa? Manga sih, manga atau manga. Manga ya. Coba nanti kita tunggu ini yang pernah tinggal di Jepang ini. Pernah tinggal di Jepang. Iya, kalau lama ini. Iya, masih gitu. Jadi itu tadi ya, ketika sebuah produk budaya ya dalam hal ini seperti animasi itu sebelumnya yang kita kenal itulah figur karakter-karakter yang bergerak dalam, tapi tiba-tiba karena membanjirnya produk komik Jepang dengan gaya itu yang mereka sebut anime, maka image kita tentang animasi itu terbawa ke sana ya. Luar biasa. Itu awal ketertarikan saya terhadap anime itu kembali lagi ke kemarin yang saya bilang kakak ipar buka persewaan komik. Ya. Nah, dari situ kan saya tereksplor dari komik-komik dari Jepang gitu kan. Jadinya tertarik melalui situ. Iya. Terus kemudian tertarik terus jadi hobi kan. Jadi hobi membaca komik atau menonton anime kan, kemudian jadi hobi. Nah, itu saya melihat, merenungkan gitu, Pak. Anak muda begitu terpengaruh dengan anime itu. Sehingga budaya Jepang begitu mudah masuk ke anak muda, dan gak cuma anak-anak muda Jepang, termasuk anak-anak muda Indonesia juga banyak yang keranjingan budaya Jepang kan. Budaya. Mulai dari anime, misalkan menampilkan budaya Jepang seperti catur khas Jepang yang namanya shogi gitu. Jadi banyak juga kemudian berpengaruh ke orang-orang anak-anak muda Indonesia juga. Siapa sekarang yang anak muda Indonesia yang tidak suka budaya Jepang mungkin. Nah, sama halnya juga seperti budaya Korea yang sekarang sedang digandrungi kan. Drakor. Iya, diplomasinya. Diplomasi budaya. Diplomasi budayanya kan dari drakor sama musik itu, Pak. Iya. Nah, ya ini menjadi sebuah tantangan bagi diplomasi kita ya. Iya. Jadi kalau diplomasi
mereka itu kan tidak hanya normatif, Iya. tapi kreatif. Iya. Kalau kita hanya membawa wayang, menceritakan ketinggian wayang ke luar negeri, hanya itu saja yang dilakukan, ya sebatas itu. Tapi Sepertinya kalau itu tidak akan menjangkau anak mudanya. betul. Jadi dubes ya katakanlah dubes itu kan konsulat, Iya. kan diplomat juga itu ya, walaupun jabatan diplomat itu juga tidak hanya dubes ya. Dubes itu artinya wakil pemerintah ya. Iya. Nah, jadi memang harus lebih banyak mengapresiasi, mempunyai ini tidak hanya secara ini, tapi punya apresiasi lah ya, apresiasi itu, sehingga ketika dia ke luar negeri diplomasinya ya membawa muatan-muatan kultur itu. Ya itu saya pikir itu sudah lah ya. Iya. Saya kok sok tahu aja. Sebetulnya ya sudah ya. Katanya saya waktu melihat di YouTube itu ya pemutaran karawitan di Eropa, anak-anak sekolah dasar itu memakai kain batik semuanya. Tabuhannya ya kalah lah anak-anak kita ya. Iya. Gurunya dari Indonesia, ya kita kalah berapa langkah seperti itu ya. Ya mungkin mereka hanya satu sekolah, dua sekolah, lalu diekspos begitu rupa. Tapi kita kan ya juga bisa mengekspos dari sekolah-sekolah itu, sehingga nanti ya itulah kita kekalahannya mungkin begitu ya. Kalau bisa juga nyoba strateginya apa yang dilakukan Jepang sama Korea sih Pak. Gimana? Misal kita membuat sesuatu seperti katakanlah anime juga, tapi muatannya juga budaya Indonesia. Oh ya. Atau membuat film seperti drakor, tapi muatannya juga kita selipkan budaya-budaya kita lah di situ. Gini Mas, Anda lahir tahun berapa ya? 92. Tuh, ya. 92. Saya tahun 50 Mas. Okay. Berapa tahun tuh ya? 40 tahun. 40 tahun. 42 lah. Nah, 42 ya. Di tahun saya masih kecil itu ya. Okay. Itu figur-figur, karakter-karakter yang ada di dalam dunia peranimasian, ya, itu Semar Gareng Petro Bagong. Nah, sebenarnya itu kan anime Indonesia. Nah, cuman karena biasanya kita begini ya, mengapresiasi produk-produk lokal itu seolah-olah inferior, kita merasa rendah ya, merasa takut tidak laku, tidak keren ya. Kalau sekarang kalau kita menjajarkan Gatot Kaca dengan Superman itu ya, sama-sama mempunyai potensi terbang. Yeah. Tetapi kalau diberikan anak-anak ya tentu anak-anak bisa Superman ya. Gatot Kacanya. Ya kenapa bisa begitu? Nah, saya pernah melihat dari, kalau tidak salah dari Jerman, wayang walaupun masih tetap dalam shadow puppet shadow wayang, itu tampilannya beda dengan wayang yang kita sajikan di Indonesia yang dipegangin. Itu tampil memukau. Waduh, tetap aja bayangan, tetapi berarti di sini kreativitas nenek moyang kita yang menciptakan wayang itu mandek. Iya. Tidak dilanjutkan oleh dimodernisasi. Modernisasi atau tidak ditingkatkan ya anunya. Kalau modernisasi nanti contohnya saya khawatirnya begini, modernisasi itu hanya sebatas menambah sound effect dan lighting. Kalau itu yang dilakukan ya nggak masih ini terlalu dangkal. Kayak gini ya, mana lalu ada suara pakai ini malah tidak tidak menurut saya. Iya. Karena sesuatu yang sifatnya imajinatif direalistiskan malah kehilangan fantasinya hilang. Ya sebetulnya biarkan aja wayangnya itu tetap warna
apalagi ditambah dengan misalnya memanah ya, kemudian gelat gitu, lalu ini wayang orang, yeah. Panahnya kena dada lalu di sini keluar darahnya. Nah ini tidak malah memperindah tetapi malah merontokkan imajinasi itu. Maksud saya penggarapannya tentu dengan cara yang berbeda ya. Ya mungkin maksud saya itu bisalah dijadikan tetap kembali lagi kayak strateginya Jepang dan Korea melalui industri kreatif tentunya. Betul, iya. Sekarang kan industri kreatif yang paling laris kalau tidak musik kan film, Pak. Iya. Nah, jadi kan bisa lah gitu mengangkat kisah-kisah, misalnya kisah-kisah di Indonesia seperti Timun Mas katakan atau dongeng-dongeng seperti itu. Itu bisa lah dibuat film tapi yang menarik gitu, Pak. Yang bener-bener bagus gitu. Bukan hanya sekedar film seperti yang ditampilkan di TV-TV swasta gitu kan, itu kan sinetron tidak bisa tembus ke pasar internasional gitu. Itulah gini Mas, kembali ke karakter anime ya. Di dunia animasi itu wayang kulit yang diciptakan oleh konon Sunan Kalijogo apa sama dulu ya, kata gitu ya, seperti itu ya, aku lupa. Itu kan itu sebuah masterpiece yang luar biasa, dan mungkin ini inspirasi ini juga ditangkap di negara lain, kemudian dimodifikasi juga, masih tanpa menghilangkan karakter anime itu ya. Lalu bahkan wayang itu sendiri sebetulnya animasi yang perfect ya. Coba gini, ketika karakter tertentu ya tampil, itu suaranya saja dia punya ciri khas. Suaranya Petro, Bagong, itu masing-masing karakter itu punya suara yang sudah bagus. Kan luar biasa itu. Jadi seorang dalang itu harus menguasai karakter dari suara dari masing-masing tokoh itu. Nah, ini loh yang mungkin mestinya kalau ya lagi-lagi begini Mas ya, garap film animasi itu kan biaya juga besar. Sayangnya itu kita tidak mendapatkan dukungan sih sebenarnya Pak. Iya. Dari pemerintah atau dari sponsor yang memang besar, lebih besar dari garap film biasa. Iya. Ada teman saya yang kartunis, sekarang sudah meninggal namanya, dia punya karya di Kompas itu namanya Dwi Kundoro itu yang selalu tampil di bagian belakang kalau Kompas Minggu itu ada kumpulan kartun itu ya, karikatur itu. Saya adiknya itu teman satu angkatan dengan saya, lalu kakaknya bekerja di karikatur di Kompas dan sebagainya. Itu. Jadi saya kalau ke rumahnya lihat, oh memang bacaannya seperti ini. Jadi awalnya dari Belanda, buku-buku jadi gaya-gaya ilustrasinya ya ada muatan-muatan yang membawa gaya-gaya itu gitu. Jadi anime wayang. Nah, pada tahun 50-an itu Mas, ada komik-komik atau kartun-kartun yang di majalah itu namanya Dagelan Petro Gareng. Oh iya. Jadi Dagelan itu cerita humor dengan karakter utama Petro dan Gareng. Nah itu, itu ada komiknya kecil-kecil dulu. Sayang saya sudah nggak punya ya, tapi ada beberapa ini yang luar biasa. Gimana terus visi Anda tentang
itu kan ada saya ada tulisan di Mojo. Ya di Mojo.co. Ya itu membahas tentang ya itu anime itu Pak. Nah itu awalnya dari keresahan itu Pak. Kok kenapa budaya Indonesia ini tidak bisa seberpengaruh budaya Jepang atau budaya Korea sekarang ini gitu. Padahal kan budaya kita kaya sekali. Gitu. Potensinya ada untuk digali. Gitu. Iya. Sepertinya nggak habis-habis gitu kalau misalnya mau benar-benar digali gitu. Nah, saya ya berpikir secara simpel, cara berpikirnya anak muda ya Pak. Iya. Kenapa kok tidak, ya itu kembali lagi kok tidak menggunakan cara seperti yang dilakukan Jepang atau Korea. Kita dukung misalnya seperti pemerintah itu mendukung orang-orang kreatif di Indonesia gitu Pak. Misalkan para pembuat film, para pembuat animasi, para komikus gitu kan. Nah, itu didukung dengan benar-benar diberi mungkin lewat bantuan biaya atau bantuan fasilitas gitu kan. Nanti kan ketika film-film kita atau animasi kita bisa tembus pasar internasional, itu sudah bisa menjadi diplomasi budaya ketika kita sudah menyelipkan budaya misalnya pakai batik atau misalnya wayang juga diselipkan di sana. Nanti kan otomatis nggak hanya pemuda di Indonesia saja yang tertarik dengan budaya Indonesia, tapi juga pemuda dari luar juga. Nanti berefek juga kepada faktor pariwisata juga, Pak. Oh iya jelas. Kan pengen banyak yang pengen ke Indonesia. Betul. Dan kan banyak juga itu waranggono. Iya. Itu yang dari Amerika, dari Rusia ya itu. Mereka datang atas panggilan jiwa karena tertarik. Panggilan jiwa ya. Ya inilah Mas, kadang-kadang kita itu melihat bahwa kita itu seringkali nggak mau ke emoh kangelan. Iya. Jadi kita itu lebih cenderung memilih jalan-jalan yang pragmatis. Pragmatis itu satu ya nggak mau kangelan, nggak mau ribet, ambil gampang, jalan pintas, terus yang penting banyak hasilnya. Kayak gitu itu kan. Padahal dunia yang bidang-bidang seperti ini, kadang-kadang finansial itu bukan takaran, karena untuk memproduksi sesuatu yang baik memang butuh biaya besar. Nah, karena itu lalu orang memilih, kenapa nggak pakai ini saja murah, kan gitu. Jadi faktor kualitas itu lalu dikesampingkan. Ya, itulah itu. Sekarang gini Mas, yang saya titeni itu ya. Kalau saya nonton film barat film barat apa di TV atau di film layar lebar itu casting itu luar biasa. Jadi makan waktu yang lama untuk menampilkan itu urutan mulai dari direktur kalau sudah habis film itu ya. Itu kan nggak habis terus aja ada truk ada catering banyak yang kalau kita kan sutradara misalnya ini skenario ini terus baru sopir itu Pak Imin lagi kan gitu kan. Lah kok beda banget ya gitu ya. Tapi saya kalau film habis itu filmnya sudah habis, durasi sekian menit itu hanya untuk menayangkan struktur awak dari film ini. Tim produksinya itu kan. Nah ini menunjukkan betapa canggihnya mereka itu mengelola sebuah karya kreatif dan pembagian tugas yang mereka lakukan itu sangat terperinci dan profesional. Misal tidak semua orang merasa bisa pada bidang-bidang yang dia tidak bisa Nah, itu. Karena kebanyakan orang Indonesia gitu, Pak, mungkin, Pak. Gimana? Kan merasa bisa di semua bidang. Padahal kan sebenarnya yang baik itu adalah fokus pada satu bidang, Pak. Betul. Mendalami itu, benar-benar mendalami. Jadi nggak usah mempedulikan bidang lain, fokus hanya satu bidang itu. Ya, apa mungkin karena lapangan pekerjaan di sini kita susah ya. Penghasilan kecil, jadi bisa jadi. Karena bisa jadi. Kalau banyak
kerjaannya itu penghasilannya juga banyak. Iya. Gitu bisa kan. Ya, karena memang orientasinya kan uang. Iya. Ada akhirnya orientasinya uang. Itu agak sulit sih sebetulnya Pak. Makanya apa? Dunia kreatif di Indonesia seperti apa ya? Ketika saya memutuskan untuk jadi penulis gitu, tetapi teman-teman banyak menyarankan saya jadi PNS gitu. Padahal saya sendiri ya saya tidak menyalahkan gitu. Ya memang pilihannya mereka silahkan gitu. Cuma saya kurang tertarik gitu. Iya. Saya pengen memang sekarang masih berdarah-darah lah, masih sedikit. Iya. Tapi saya pengen nanti memang ini yang jalan hidup saya gitu. Nah berarti bacaan harus lebih banyak membaca lagi. Dan ini Mas, kan Anda pernah di sini. Ya. Nah, saya akan buka program book circle. Jadi orang boleh pinjam buahnya asal bertanggung jawab. Misalnya ada boraknya lah. Ya. Boraknya KTP misalnya. Jadi boleh Mas nanti pinjam itu 20 buku nggak apa-apa untuk 1 bulan, nggak apa-apa. Hanya buku-buku tertentu memang saya tidak izinkan. Iya. Tapi sejauh buku itu Anda perlukan dan bawa, tapi dengan cara dipelihara, dijaga. Iya. Nah, telat tak dendo. Iya. Seperti itu ini, memang, Pak. Karena kita pertama untuk menjaga kelestarian itu. Ya. Kedua, kita memang butuh penghasilan. Iya. Untuk menambah koleksi. Butuh penghasilan. Gini Mas, kalau koleksi itu rasanya memang bertambah itu relatif banget. Kalau yang sudah ada saja itu belum, sirkulasinya masih belum luas ya. Iya. Tapi memang perlu pembaruan memang, tapi sementara ini yang bukan penambahan koleksi maksud saya. Iya. Tidak terlalu pemeliharaan misalnya penambah rak dan sebagainya itu ya. Ya Mas, kembali ke anime. Iya. Ngomong animasi kita kan nggak bisa melepaskan dari Walt Disney. Oh iya. Walt Disney. Apa ya? Iya. Seperti pionir kan. Pionir dari apa itu? Film animasi. Nggak bisa dilepaskan memang. Dan revolusi digital ini membuat produk kreatif yang berupa animasi itu mengalami loncatan besar. Bayangkan dulu itu untuk membuat satu seri Donald Duck misalnya. Iya. Satu studio itu isinya orang berapa hanya untuk memindahkan gerak tangannya begini. Iya kan? Itu manual. Pakai lembaran gitu. Manual. Iya. Nah, sekarang ada aplikasi komputer, tinggal gini-gini ya, bukan tinggal sih, itu juga perluan. Iya memang perlu. Nah, itu kan? Perlu ilmu juga. Nah, cuma nggak seribet dulu lah. Jauh ya. Nggak seribet dulu ya. Dan ya itulah. Jadi, nah pendidikan ya, untung kita masih punya banyak pendidikan seni rupa ya. Iya. Jadi di Jogja ada, di Solo ada, Padang ada. Tapi nggak meluas. Surabaya, setahu saya yang ada itu di Surakarta, Jogja, Jakarta, Bandung, Padang mungkin ya, Malang, kemudian Denpasar juga ada. Iya. Kemudian dulu di Surabaya itu ada 2, IGEP yang arahnya ke Gulu dan Aksera. Yang Aksera itu meninggal. Sudah tutup sejak tahun 1970 berapa itu? 8 atau berapa itu? Iya, itu sudah tidak aktif. Saya ini fosilnya. Pak Iman dari alumni sana. Cuman ya ini ternyata kemarin saya tracing itu dari alumni yang ada seangkatan saya itu tinggal berapa. Jadi saya ngopeni akun Facebook saja yang isinya itu supaya masih tercatat dalam sejarah gitu ya itu. Jadi itu Mas. Ya untung sekarang itu ada media digital. Di internet itu saya melihat ada beberapa kelas-kelas seni rupa
yang diselenggarakan oleh dosen-dosen yang punya passion tinggi itu. Saya ikuti itu kuliah-kuliahnya itu. Jadi wah ini ya sangat membantu. Saya irinya sama Jepang itu seperti itu, Pak. Kalau Jepang kan ada sekolah buat komikus nih, buat mangaka. Istilahnya mangaka profesinya. Nah, di sana kan jadi profesi, Pak. Maksud saya jadi profesi yang benar-benar menjanjikan. Betul. Jadi orang mau jadi mangaka gak khawatir gitu dengan masa depannya gitu. Kalau kita kan mau jadi komikus nih, tapi masih khawatir dengan masa depan. Ini bakalan menjual tidak, bakalan menghasilkan atau tidak gitu. Iya, Mas. Saya irinya ke Jepang sih itu, Pak. Seandainya kalau di Indonesia iklimnya sudah seperti itu, para seniman pasti sejahtera. Ya itulah. Ya kita nggak bisa ngomong lagi gitu. Ya. Artinya, ya gimana ya? Kadang-kadang antara dunia pendidikan, dunia birokrasi, dunia ini ya, ini sebetulnya ya gimana lah ya sudah. Baik. Speechless ya dalam banyak hal kita itu kadang-kadang speechless. Tapi harus speak out juga. Kalau speechless terus tanpa speak out nanti aspirasi kita nggak ada yang menyuarakan ya ini susah. Jadi apa? Saya sendiri kan bergiat di terlalu banyak bidang lah itu ya. Jadi di literasi juga tapi masa lalu saya yang background saya seni rupa itu ya masih tetap menjadi concern saya. Jadi bagaimana warna pendidikan seni rupa mulai dari jenjang PAUD sampai SMP paling tidak ya. Itu tapi nanti lain kali ngomong tentang itu. Sekarang kembali ke anime tadi. Konon ya di Jepang itu banyak materi yang bahkan pelajaran itu disajikan dalam bentuk anime. Iya, saya juga pernah membaca komik itu, Pak. Komik dari Jepang juga. Itu tentang manajemen restoran bahkan. Cara buku-buku tentang manajemen restoran, tapi isinya komik. Tapi dikomikkan gitu, Pak. Jadi kayak tidak baca buku pelajaran, tapi baca komik gitu, Pak. Tapi materinya tentang manajemen restoran. Iya, menarik, Pak. Nah, itu dia. Iya. Jadi kalau saya menganalisanya begini, di satu sisi dia menjadikan animasi itu sebagai lapangan kerja. Iya. Lalu produk-produk animasi sebagai komoditi. Ketiga, publik itu sebagai konsumen yang dimanjakan. Iya. Kan orang membaca huruf-huruf dengan melihat gambar lebih suka melihat gambar. Nah, dengan ini jadi nyambung itu, Mas. Iya. Produsen, kebutuhan, penyajian, konsumen tersambung sehingga alur uang, dana, itu tidak pernah putus. Produk ini ada yang membutuhkan, bidang ini sangat membutuhkan ini, ada yang produsen yang dituntut untuk rutin, lalu konsumen butuh terus. Nah, itu terjaga. Itu. Jadi itulah yang membuat lapangan kerja bidang anime itu. Nah, karena kita sekarang menjadi ilustrator, tetapi penerbitan cetak sudah mati. Dalam arti tidak mati itu, tapi sudah kolaps. Mati suri. Ganti ke media digital, nggak butuh ilustrasi yang manual. Karena banyak aplikasi yang ini dan foto. Waduh, lalu gimana nasib? Sekarang jual lukisan, ganti sekarang jual lukisan. Kapan di kota saya aja yang namanya pameran? Kalau ada pameran itu hanya jadi rekreasi saja. Yang beli nggak ada juga. Yang beli nggak ada, hanya sekedar masuk. Hanya sekedar masuk. Padahal kalau di negara-negara yang berbudaya yang tinggi ya,
masuk aja bayar loh nonton Iya. pameran. Kita nonton pameran kan hanya 17 Agustusan di alun-alun. Iya. Jadi ini Ya, loh. apresiasinya kepada Nah, seniman itu gua. dia. Ya, yang saya khawatirkan nanti seniman-seniman kita lari ke Perancis semua tuh. Bisa jadi. Ya, jadi Karena memang di dalam lebih negeri menjanjikan nggak di ada sana. Iya. Ada teman saya yang di Perancis itu, namanya Serudi. Dia satu angkatan dulu dengan saya. Saya kemarin ke Surabaya ketemu, loh kamu pulang? Iya. Dia bawa baret gitu yang sering saya pakai Iya. itu. Sini kamu buat satu. Lalu dia cerita, ya Warud kalau di Perancis itu saya pengamen nih, pelukis kaki lima. Ya mengandalkan hidupnya dari situ aja. Tapi bisa hidup. Bisa hidup. Dia hidup walaupun di Perancis. Tapi dia ada jaminan sosial dari negara. Sakit ada jaminan sakit gitu. Jadi tinggal di apartemen ya itu. Nah itu yang saya inginkan Indonesia jadi seperti itu, Pak. Sebetulnya gini loh, Mas, kalau korupsi sudah tidak ada, makmur kok. Wah, itu PR-nya memang besar sekali, Pak. Sudahlah, kita nggak usah terlalu neko-neko. Koruptor yang membawa triliunan apa itu uangnya kembalikan, pelakunya dipenjara atau ditembak, ya. Terus di penjara kayaknya nggak jerah. Nggak jerah ya, karena masih bisa di enak. penjaranya enak, beda dengan penjaranya orang. Kok bisa ya? Karena dia punya uang. Gitu ya. Aduh. Ya, gimana? Nah itu tadi. Kalau korupsi nggak ada, terus sumber alam itu digunakan sesuai dengan sepenuh sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Iya. Sudah lapangan kerja saya pikir kan rakyat makmur ini mimpi. Saya pikir juga yang mendaftar jadi PNS juga nggak bakal berkurang. banyak. Iya. Berkurang. Saya kadang ini dibutuhkan 1 tapi yang daftar 100.000 ini gimana? Ya, itu. Kan berdarah-darah sekali, Pak. Padahal kita membuat sekolah kejuruan. Iya. Yang banyak ininya ya. Iya. Bahkan sekolah yang administrasi kedinasan itu hanya terbatas. Iya. Tapi kenapa banyak lulusan yang pengen jadi pegawai negeri? Padahal kalau anak STM masuk pegawai negeri jadi apa? Lah ya itu, Pak. Jadi guru ya kuotanya terbatas. Bengkel mana ada ya pegawai negeri ngangkat pegawai bengkel kan enggak. Nah itu. Jadi ya tapi kita akan keras orang rakyat jelantah ini ya bisanya ngomong-ngomong. Hanya ngomong ya. Ngobrol. Jadi untung kita masih punya media seperti ini ya bisa dimanfaatkan bisa ya kita ya seperti itu. Ya kalau tetap seperti ini memang nggak mustahil juga setiap orang-orang yang kreatif bakalan pindah ke luar semua. Iya, mustahil juga bisa jadi. Iya loh. Dulu kan ada animator kita yang buat si Upin Ipin. Iya, yang pindah ke Malaysia. Terus pindah ke Malaysia itu terus. Karena tidak laku memang di Indonesia. Nah itu dia. Terus ya seperti itu. Dan banyak lah. Yang ini kita desainer yang laku di internet tinggi itu, nilainya siapa itu yang dulu padahal rumahnya di desa itu ya. Nah itu berarti desa kota itu tidak lagi menjadi masalah karena ini inspirasi kan bisa datang dari mana saja. Iya betul. Jadi saya kalau ke Jakarta itu nggak minder saya. Orang Jakarta kita nggak lebih bodoh dari orang Jakarta. Sebenarnya sih sama. Saya kalau penataran di Jakarta tahun berapa gitu ya, kan kumpul itu se-Indonesia. Ketika kita harus mempresentasikan ternyata ya, loh kita masih bisa tampil kok. Ya, lah kayak gitu ya. Jadi artinya apa? Ya kompetitif. Potensi-potensi itu nggak usah nggak usah kecil hati ya, Pak kita. Jadi Mas maju terus, ya. Jangan putus harap bahwa karier itu bisa dikejar terus dengan syarat literasi. Literasi itu dikembangkan dan
karena di sini banyak buku ini, wah kalau nggak dipakai ya mubazir. Iya. Lalu ada podcast yang bisa menunjang karir. Masa sampean nggak malu dengan saya? Saya 71, sampean berapa? Masih 29. Ini tugas saya memang, saya ini provokator ya. Jadi memprovokasi adik-adik ini bukan apa, ya, supaya bangkit terus, tidak pernah putus harap. Ya. Oke. Sampai ketemu besok malam. Kita setiap hari, setiap malam akan mendampingi Anda untuk ngobrol santai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.